Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam satu laras. Nah, salam para sahabat-sahabat Hunter dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Oke, kita langsung aja ini ya guys ya. Bang, ini saya punya teleskop FFP dan yang non FFP. Nah, sekarang ini kita bahas ini, Bang. Apa perbedaannya FFP dan non FFP ini, Bang? Ya, gini ya. Sebenarnya yang non FFP apabila di blink targetnya membesar, retikelnya diam. Iya. Sementara yang FFP apabila dia di zoom, retikel membesar dan target pun ikut membesar. Iya. Jadi apabila kita untuk main dot umpamanya lebih mudah sih. Umpamanya dia di jarak 70 meter dia dot satu bawah, dan kita zoomkan maksimal ataupun minimal, dia tetap sama. Masih tetap ya. Kenanya tetap sama. Karena dia kan targetnya ikut besar ya, retikel pun ikut besar. Nah, beda sama yang non FFP ya. Apabila kita umpamanya kita zero umpama di jarak 40 meter, ya, gitu kita main dot, dia umpamanya di jarak 70 meter, dengan zoom umpamanya zoom 10 ya, zoom 10, di satu dot bawah umpamanya ya, ternyata kita ubah ini zoomnya, tekanannya udah pasti beda. Udah beda Karena ya kita zoom aja ini targetnya juga udah targetnya membesar, retikelnya diam. Ya gimana kita untuk mengambil satu acuan kan gitu. Makanya itulah perbedaan antara FFP dan non FFP. Dan jadi kan kalau macam teleskop ya, mau pakai pun jenis apapun lah teleskop itu tadi. Banyak kasus teleskop jadi korban. Iya. Kita menyalakan setelah kita pompa gitu nembak, atau nggak kena, nanti larinya ke kiri ke kanan, keliru ke kanan, enggak kanan ke atas ke bawah. Kita salahkan juga teleskopnya kena getaran goncang, Nanti kita apa enggak? Padahal sebenarnya ya yang paling sering kejadian dia sebenarnya seperti senjata ya. Karena kalau saya yang sering lah yang untuk berburu itu kan non-regul ya. Non-regul. Dia ya itu tadi ya. Karena kan jarang-jarang sih kita untuk membuktikan suatu, ya kita kan belum jarang kita memiliki satu tes seperti testernya ya? Iya, testernya untuk mengetahui ya sebenarnya, mengetahui berapa larinya, berapa IPS-nya ya, berapa tembakan yang dia istilahnya yang rapat lah, groupingnya ya. Umpamanya dia larinya memang 950 IPS-nya ya 950, berapa kali tembakan yang dia ngapa. Untuk pengujian itu kan kita membutuhkan alat seperti krono ya. Ya. Itu harus memang wajib ada. Cuma kalau nggak ada krono sih sebenarnya bisa sih. Ya itu tadi kita hanya pengetesan di jarak umpamanya di jarak 40 meter. Berapa kali tembakan yang groupingnya dia rapat dan di angin berapa. Kan itu yang perlu kita ingat. Beda kalau kita mau memakai regul ya. Kalau regul kan memang udah pasti titiknya, ya kan? Itu pun dengan catatan kita, ya namanya kita kadang pun gini ya. Kita beranggapan setelah senjata kita pasang regul nggak ngaca. Iya. Beranggapan istilahnya lebih akurat, kan gitu ya. Memang dibandingkan non regul dan memakai regul, memang yang apapun ceritanya lebih rapat yang memakai regul. Karena kita umpamanya di output 1800 ya untuk huntingnya, dengan angin yang ditabung untuk umpamanya 2700 ya. Yang jelas sampai dengan angin 2000 itu dia bisa dikatakan groupingnya sangat rapat, dan waktu kita tes pun FPS-nya pun lebih rapat dibandingkan tanpa ada regul. Gitu. Kebanyakan orang salah berpikir, Bang. FFP dan dengan non FFP ini kan pikirnya itu sama gitu, Bang. Kalau FFP kan di zoom itu apa kok nggak berubah kok katanya dibilangnya. Sebenarnya nggak bener itu yang sebenarnya, Bang. Iya itu tadi sih. Ya kita kan udah ya gimana ya. Di sini kan udah jelas-jelas ditulis di ini dan gini istilahnya memang yang non FFP itu nggak ada tertulis di sini. FFP
Cuman pembuktiannya kan yang namanya, cuman waktu kita membeli suatu teleskop kan sudah ada situ di keterangannya. Ini bahwasanya teleskop ini FFP atau bukan FFP kan. Jadi pembuktiannya ya kita baca aja sih petunjuk teleskop kan. Petunjuk itu ya, apa namanya itu istilahnya, pokoknya buku panduannya. Iya. Buku panduannya. Dan gini bang, ya kalau FFP kan udah memang udah jelas, kalau kita zoom itu kan retikel ikut membesar. Dan yang non FFP ini bang, masalahnya gini bang, saya pernah punya non FFP dulu nih, saya pernah menembak di cross 50 meter nih, kita pakai yang non FFP gitu kan, kita zoom jaraknya 50, saya udah pakai zoom 8 bang, saya biasa pakai zoom 8 kan. Setelah itu kan crossnya 50 meter, saya pakai cross di titik tengah 50 meter, saya zoom tuh, tapi dia nggak berubah bang, kalau dia di cross 50 meter, tapi dia kalau kita nyetelnya 50 meter nggak di cross di atas, malah dia naik ke atas bang. Itu permasalahannya di mana? Iya. Itulah perbedaannya sebenarnya ya. Enggak seperti itu. Sebenarnya gini ya. Ya, kita umpamanya di jarak cross 50 meter dengan tergantung dengan speed senjatanya ya. Nggak bisa kita bilang satu patokan di 50 meter crossnya itu dia di jarak 70 meter mesti tetap cross. Ada juga yang 60 meter pun udah turunnya jauh pun ya ada. Kenapa? Karena ya namanya itu tadi ya. Kalau kita ngetesnya tidak memakai krono, kita nggak akan pernah tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Karena gini ya, intinya apabila suatu peluru yang keluar dari laras ya, dengan kecepatan tertentu, ya semakin kencanglah peluru itu tadi ya, semakin jangkauannya semakin jauh. Iya. Cuman permasalahannya kan karena kan perputaran peluru ini ya, dia seperti spiral ya, berputar gini, nggak stabil dan lurus gini. Dengan jarak tertentu dia bisa kembali lagi dengan normal. Tergantung dengan karakter pelurunya juga dan laras ya. Jadi kan ya semua itu kembali sama kita. Nyamannya kita pakai peluru apa dan grouping lebih rata pakai peluru apa, ya kita sendiri yang tahu. Karena kan belum tentu harga peluru itu mahal sesuai dengan laras kita, dan juga gitu juga sebaliknya ya. Jadi semuanya itu kita perlu pembelajaran, dan untuk mengetahui suatu karakter senjata kita uji coba sendiri ya. Umpamanya kita suka untuk nembak di jarak long range di jarak 70 meter, 80 bahkan 100 meter, ya tergantung kebiasaan kita sih untuk menguji cobanya di mana jatuh peluru itu tadi ya. Nah, bisa kita ambil satu patokan senjatamu di crossnya di jarak sekian dan jatuh pelurunya di jarak sekian, nggak bisa gitu. Ya tergantung. Sekarang intinya begini ya kan Bung, berarti itu. Kalau dia misalnya 50 meter kan dia di cross. Kalau non FFP ini kan dia zoom kan tetap di cross ya bang. Kalau 50 meter yang ditembak, dia di zoom tetap dia bang, nggak berubah. Tapi kalau dia tembak jarak jauh, dia makin ke bawah dia bang. Iya memang begitu. Cuman itu tadi permasalahannya. Karena kan yang non FFP, ya nggak jalan retikelnya berarti. Karena dia kan gini ya. Yang non FFP, karena saya pernah dapat kejadian gini ya. Kita tahunya kalau apabila senjata itu kita baik, kita diamkan, zoom kita putar. Kalau memang dia tuh teleskop yang bagus ya, dia yang namanya titik crossnya itu tetap diam di tengah. Yang besar keliling lah. Ada yang dia yang nggak bagus, crossnya ikut geser. Itu bahaya. Itu yang paling bahaya. Jadi kan kadang-kadang sering orang bermasalah, gitu ditembak di zoomnya berubah, jatuh pelurunya berubah. Agak baiknya kalau itu senjata kita tes, kita dudukkan ya di bias, zoomnya kita putar, berubah nggak letak crossnya. Kalau dia memang letak crossnya, ya gampang. Gampang nambahnya ya. Yang kita jadi masalah apabila dia crossnya geser. Memang nggak semua teleskop seperti itu. Pasti ada yang istilahnya mungkin entah di antara salah pemasangan gimana, kita nggak tahu di dalamnya. Ini yang kedua lagi nih bang, saya pun bingung juga kadang-kadang nih bang, mengenai dengan parallax nih bang, ya kan? Parallax itu ada yang sensitif, ada yang enggak, apalagi yang non FFP kan gitu bang. Itu kan kita harus wajib punya apa? Ukur jarak, range finder, range finder. Ya kalau macam di teleskop ya, semua teleskop tuh tulisannya di sini hampir sama gitu. Ya mulai dari minimal jarak dia umpamanya 20, 50, 70, 80 sampai dengan 100 sampai dengan 400 kan gitu ya. Iya. Nah, itu kan
hanya bukan istilahnya ya. Dia nggak jadi suatu acuan ya. Acuan itu ya. Nggak satu Oh, karena ini ya. ini kan dia iya. Bukan Jadi, meter dia ya. bukan meter. Jadi kan ya memang di jarak maksimal dia nih sebenarnya ya yang lebih hampir bisa dikatakan serupa dengan yang kita ukur dengan tank tender, hanya di jarak maksimal di sini 100. Karena kalau di antara 100 ke 200 300 terlalu rapat nih titiknya dia dikit aja Bang. Nggak bisa nentukan berarti Kita ya. macam mana untuk melihat titiknya di mana ini? Dia kan terlalu rapat ya. Oh iya iya. Berarti ini akuratnya cuma 100 meter ke bawah. Iya, Untuk meter ke bawah. penentuan jaraknya itu di mana bawah, titik iya. beningnya. Titik beningnya. Nah, disitulah penentuan ukur jaraknya ya. Iya. Jadi sebenarnya belajar lagi gitu sebenarnya kan. Jadi kalau yang Non FFP. yang jadi masalah sebenarnya yang susah kalau kita nggak mau memakai paralak ya. Kita nggak akan gimana ya? Nggak akan tahu di jarak berapa. Iya. Ya. Jaraknya kita nggak akan pernah tahu karena kan gini ya. Waktu kita berburu di suatu lapangan yang terbuka gitu ya, seperti di sawah di ladang, kita beranggapan itu macamnya dekat 50 meter. Iya. Nggak bisa kita jadi satu patokan karena macam mana? Karena dia yang kita lihat, yang kita pandang berkaitan dengan yang pohon-pohon yang di sekitar. Ya makin luas dia tempat tuh yang dekat nampaknya ya lebih dekat. Lebih dekat. Ternyata jauh. keterlek kita ya Bang. Ya. Beda juga dengan yang banyak pohon-pohonnya kelihatannya jauh, atau makin dekat. Nah, kalau itu udah cukup paham soal mengenai jarak. Nah, yang ketiga lagi Bang. Kita menentukan turret lagi Bang dan jaraknya itu kan misalkan gini Bang, kita menembak 50 meter gitu kan. Kebanyakan kita kan nggak tahu kan, nembak jarak 50 meter dia antara jarak laras sama teleskop kan misalkan jauh. Permasalahannya kenapa itu Bang? Kenapa kalau kita nembak jarak 5, pertanyaannya nih kan, nembak 50 meter. Dok, kita nembak 50 udah cross nih 50 meter, udah cross, kita bikin cross 70, tiba-tiba dia ngangkat 2 dot Bang. Kok jauh kali? Masalahnya di mana? Padahal teleskop udah sama-sama FFP. Malah kalau saya bilang lebih enak yang non FFP kalau untuk jarak. Gitu. Perbedaan gimana itu? Saya pun nggak tahu juga kan. Waktu kita pemasangan teleskop ya, yang di teleskop ini kan dulu di chamber. Di chamber ya di rel. Di rel. Intinya ya kita kan ya namanya itu semua barang buatan pabrikan ya. Memang hampir semua nggak ada yang kita temui lah. Jadi kita pasang di teleskop dan laras. Ya kebanyakan memang ibaratnya dia nggak nungging atau nggak jenah. Memang jalan lah, gitu. Sentral lah. Ya satu saat kita dapat umpamanya ya, dapat dia yang depannya agak jenah, itu yang bermasalah. Oh, makanya itu bisa naik 2 ton kadang-kadang ya. Naik, iya. Gitu juga sebaliknya. Jadi untuk pengecekannya ya kita dudukkan senjata ini, kita pandang kan gitu ya. Dengan laras ini sinkron nggak dia gitu ibaratnya. Sama laras itu tadi ya. Laras itu. Itu nih masalahnya. Oke. Ini udah cukup detail juga Bang menjelaskannya nih sekarang. Jadi kalau macam kita lah main turret ya. Yang ketiga nih turret nih lagi kan orang kan berpikirnya turret ini kan macam inilah ya yang FFP. Tar dulu saya mau nanya ini masalah turret nih kan. Kita kebanyakan kan kita menembak, saya, Bang Badi sendiri sama David, abang saya, Bang Ari sendiri kan. Kita kan nggak main turret sih Bang. Iya. Kita berdasarkan ikutin alurnya lensa, kan bener Bang, ya kan? Kita nggak main turret krek nggak berapa mau, kita nggak tahu, nggak belajar ke situ kan nggak sekolah kita kan Bang, kan gitu ya kan Bang, nggak sekolah. Jadi kesimpulannya sekarang Bang, kesimpulannya itu kan perbedaan kalau putar turret itu lebih presisi mana, perkenaannya itu lebih rapat mana perkenaannya antara putar turret dengan tidak memutar turret. Nah, itu yang jelas ya kalau macam turret ini ya lain teleskop kan lain-lain ya. Waktu tertulis di situ ada tertulis di situ seper 8, seper 10, seper 4 kan gitu ya. Iya. Berapa mualah gitu istilahnya ya. Kan pembuktian ya bisa aja kita main turret kan gitu ya. Karena apapun ceritanya yang lebih akurat tuh tetap main turret. Kenapa? Karena ibarat kita menarik meteran, dia tertulis 1 cm, 2 cm, 3 cm. Sementara kita umpamanya kita melihat hanya dengan retikel, kan gitu ya. Retikel semakin jauh jarak yang kita pandang, maka jarak target itu semakin jauh antara retikel dan retikel satu. Ibaratnya macam di jarak 50 meter lah.
seperti burung terkukur ya. Antara retikel yang atas dengan retikel bawah dia udah hampir satu retikel. Untuk mengenai target dia umpamanya dia di antara lah gitu. Kita mau istilahnya mau untuk menargetkan kepala umpamanya, dia bisa kena badannya. Nah, ini istilahnya kurang detil lah. Detail. Iya. Makanya diciptakanlah ini dia turret untuk mempermudah untuk perinciannya. Untuk dirincikan gitu istilahnya. Iya. Jadi istilahnya pengaruhnya dari lensa juga itu, karena lensa itu kan cembung gitu ya. Iya. Cukup jelas juga itu. Oke, gini aja ya guys ya, untuk penjelasan dari saya sama Bang Badi nggak bisa banyak-banyak guys karena waktu sudah sudah malam ini guys ya. Oke, terima kasih. Salam para sahabat-sahabat atas di rumah. Kalau misalkan ada kesalahan dan kekeliruan, tolong dikoreksi. Kita kan sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Nah, kita kan bukan bersama pakai sekolah, enggak kan gitu kan. Pengalaman kan gitu Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.